الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah gerbang awal menuju kehidupan akhirat. Kita sebagai manusia tidak mengetahui kapan tepatnya waktu tersebut akan tiba. Inilah salah satu rahasia besar yang menjadi bagian dari ujian hidup. Namun hanya ada satu hal yang pasti, yaitu hal-hal yang Allah kirimkan kepada umatnya 1 tahun menjelang kematiannya. 1 tahun menjelang kematian seorang manusia, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat atau setan untuk manusia itu. Tugas dari masing-masing mereka adalah membimbing dan menyesatkan sesuai dengan kehendaknya. Lantas, tanda apa saja yang akan dirasakan oleh seorang hamba atau manusia ketika mereka disesatkan atau dibimbing 1 tahun menjelang kematiannya? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setahun menjelang kematian seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat atau setan untuknya. Hal tersebut tercantum dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang dikutip oleh ahli tafsir kenamaan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Dalam hadis tersebut disebutkan, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka setahun sebelum kematiannya Allah menitahkan seorang malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya taufik, sehingga orang-orang berkata, fulan telah meninggal dalam keadaan yang terbaik. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka rohnya sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang, maka setahun sebelum kematiannya Allah membiarkan setan mendatangi orang itu, lalu disesatkannya dan diteror, sehingga orang-orang berkata, fulan meninggal dalam keadaan terburuk. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpanya, hatinya sangat gelisah. Saat itulah dia enggan bertemu dengan Allah, dan Allah pun enggan bertemu dengannya. Hadis tersebut juga disebutkan oleh Ibnu Tulun dalam At-Tahrir Al-Murassah dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu'. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan atau keburukan seseorang sebelum datangnya kematian
juga disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi di bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia mempekerjakannya. Seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana Allah mempekerjakannya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, memberinya taufik ke arah amal soleh sebelum meninggal. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut sahih. Al-Albani rahimahullah juga menyebutnya sahih sebagaimana tercantum dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sahih Al-Jami' juga disebutkan hadis yang serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia akan memberinya madu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya memberinya madu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal soleh menjelang matinya, sehingga orang-orang di sekelilingnya meridhoi dia. Sementara itu bagi orang kafir, sebagaimana bersandar pada riwayat Ibnu Juraij dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah yang berbunyi, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mukmin melihat para malaikat, mereka berkata kepadanya, maukah kami kembalikan lagi ke dunia? Maka jawab si mukmin, apakah ke negeri kesusahan dan kesedihan itu? Lalu dia katakan pula, teruskan menghadap kepada Allah. Adapun orang kafir, maka para malaikat berkata kepadanya, maukah kami kembalikan lagi ke dunia? Maka dia menjawab, ya, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat yang ke-100. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.